Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Web Server 2 untuk kelas TIS 18.2. Karena kita juga masih dalam suasana lebaran, di sini Syawalan ya, izinkan saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua anggota kelas TIS 18.2. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi selama ini ada hal yang kurang berkenan, baik dari sikap, kata, ucapan yang saya sengaja ataupun tidak sengaja, seperti itu. Mohon maaf sekali lagi atas semua kesalahan yang ada. Baiklah mahasiswaku semuanya, meskipun kita sudah lama libur ya, karena kemarin juga kita menghadapi libur lebaran juga, saya harapkan tetap bersemangat untuk melanjutkan kuliah online pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini saya akan memberikan materi baru, yaitu tentang penggunaan array di dalam program. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung melihat pada PPT-nya. Nah, untuk malam ini kita akan membahas tentang array. Nah, di sini kita akan melihat dulu dari sisi pengertiannya. Array adalah sebuah jenis variabel yang memungkinkan sejumlah item data dapat diletakkan dalam sebuah nama. Saya ulangi sekali lagi, array adalah jenis variabel yang memungkinkan sejumlah item data dapat diletakkan dalam sebuah nama. Kalau kita lihat dari pengertiannya di sini, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa array itu bisa digunakan untuk menyimpan beberapa data. Tentunya harapannya data yang disimpan yang nantinya akan ditampilkan itu memiliki tipe yang sama. Ya, jadi kalau tipe datanya angka ya berarti angka semua, kalau tipe datanya teks ya berarti teks semua, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ternyata array di sini memiliki fungsi. Yang pertama, digunakan untuk menampilkan data. Yang kedua, data yang ditampilkan biasanya dalam bentuk tabel. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan sekali lagi sesuai dengan pengertian dari array tadi adalah salah satu jenis variabel yang bisa menampung beberapa data dan ternyata dia memiliki fungsi untuk menampilkan data tersebut. Dan biasanya data yang ditampilkan itu dalam bentuk tabel. Biasanya kalau dalam bentuk tabel itu lebih rapi ya untuk tampilannya. Nah, berikutnya di sini ada deklarasi untuk penggunaan array, di mana deklarasinya adalah dim, nama array, diikuti jumlah elemen -1. Ya. Perhatikan sekali lagi untuk sintaks penggunaan dari deklarasi array, dim, ada variabel dim di depan, ya, diikuti nama variabel array-nya. Nama variabel array ini bebas, asalkan jangan perintah, ya, jangan perintah program. Contohnya write, respond, print, dan sebagainya. Nah, kemudian diikuti jumlah elemen -1. Sehingga kalau kita contohkan pada kasus di bawah ini, ada sekelompok data dalam bentuk angka 70, 50, 85, 80, dan 76. Nah, ketika kita mendeklarasikan variabel array-nya itu menjadi dim nuji. Nuji itu singkatan dari nilai ujian dalam kurung 4. Seperti itu. Ya, nah ini diperoleh dari jumlah elemen di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 minus 1 menjadi 4. Nah, ini adalah cara untuk menuliskan variabel array di dalam program. Lanjut. Nah, di sini perlu kita tegaskan atau kita tekankan sekali lagi bahwa ada indeks array, di mana
indeks ini digunakan untuk mengakses setiap elemen di dalam array. Ya, jadi ketika array itu kita akan tampilkan, dia bisa jadi memiliki 4 atau 5 atau 8 elemen. Nah, untuk mengakses setiap elemen tadi, kita menggunakan indeks ini, ya. Jadi indeks array dimulai dari 0. Sehingga kalau misalkan kita urutkan dari kasus Nuji tadi, sekelompok data angka, ya, 70, 50, 85, 80, dan 76, kalau kita urutkan berdasarkan indeksnya, karena dimulai dari 0 menjadi seperti ini. 0, 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Ya, kemudian ini ada Nuji 0, ada Nuji 1, ada Nuji 2, ada Nuji 3, dan ada Nuji 4. Penulisan seperti ini nanti akan kita pergunakan ketika kita memanggil elemen tersebut, angka-angka ini akan ditampilkan. Itu kita menggunakan urutan indeksnya seperti ini untuk memanggilnya. Sehingga Anda tidak perlu menuliskan satu persatu. 70, 50 ditulis satu-satu nggak perlu. Tapi cukup dipanggil dengan urutan indeksnya saja. Ya, jangan lupa sekali lagi bahwa indeks array dimulai dari angka 0. Nah, berikutnya di sini ada syarat tambahan ketika kita akan belajar menggunakan variabel array, itu kita diharapkan memahami tentang penggunaan perintah tabel. Ya, mohon maaf ini tulisannya tabel ya. Jadi perintah tabel itu ada TD, TR, TH, ya. Di situ itu semuanya adalah fungsi-fungsi penggunaan tabel, penggunaan perintah tabel dalam HTML. Ini syarat tambahan sehingga tampilan data yang kita tampilkan dengan array nanti menjadi lebih rapi karena menggunakan tabel yang ada kolom dan barisnya. Nah, berikutnya adalah contoh penggunaan array di dalam program. Jadi kita lihat dari title, contoh pemakaian array ini nanti akan muncul di sudut kiri atas browser Anda masing-masing. Nah, berikutnya ada tag persen. Di sini ada dim Nuji dalam kurung 4, kemudian dim index, ya. Kemudian ini ada memberi nilai ke semua elemen. Jadi kalau kita lihat dari tag persen di sini, itu urut-urutannya Anda mendeklarasikan variabel array terlebih dahulu. Diperkenalkan dulu. Kalau kita lihat di sini ada 2 dim dengan variabel yang berbeda. Ciri khas daripada array itu selalu ada kurung di belakangnya karena dia menampung nomor indeks di sini, ya. Sedangkan kalau tidak ada kurungnya, ini berarti variabel biasa. Perhatikan sekali lagi ya. Jadi dalam program ini ada 2 variabel, satu variabel array, satunya variabel biasa. Untuk variabel array dia sudah ada angka 4 di sini. Kemudian yang kedua variabel biasa itu diberi nama indeks. Nah, kemudian di sini ada tulisan memberi nilai ke semua elemen. Ini tidak akan muncul di program. Dia hanya sebuah note atau catatan kecil saja. Jadi kalau Anda ingin memberikan catatan pada program-program Anda bisa menggunakan satu tanda petik di sini. Dia tidak akan diproses, tidak akan ditampilkan. Ya, setelah kita mendeklarasikan variabelnya, kita isi. Nah, diisi apa? Yang pertama di sini Nuji 0-nya kita isi angka 70. Nuji 1 kita isi 50, kita ikuti karena ini sampai 4, ya ini berarti berhenti di angka 4, 90. Setelah memberikan nilai, langkah berikutnya menampilkan. Jadi prosesnya ada 3. Pertama perkenalan dulu, yang kedua diisi, ya diisi nilai-nilai elemen tadi yang mau ditampilkan itu apa. Kalau teks ya teks, kalau angka ya angka. Kemudian langkah ketiga menampilkan. Nah, di sini untuk menampilkan isi setiap elemen, kita menggunakan perintah for next, ya. For index sama dengan 0 to 4. Nah, ini kemarin Anda baru belajar fungsi percabangan dan perulangan. Jadi saya kira untuk fungsi for next ini tidak lupa ya. Nah, di sini
Indeks baru kepakai nih. Oh, berarti dim yang kedua ini digunakan untuk fungsi perulangan ini. Variabel perulangannya menggunakan indeks 0 to 4. Angka di sini pun juga bisa diubah sesuai keinginan kita. Kebetulan di sini dia mengikuti nomor indeksnya 0 to 4. Misalkan saya ganti 1 sampai 3 juga boleh, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya respon.type indeks. Anda perhatikan ini ada tanda double apostrof. Berarti nanti ini tulisan akan muncul di browser. Tulisan indeks ini akan muncul di browser. Kemudian dan indeks. Nah, kalau ini sudah memanggil nama variabelnya. Ya, dan indeks dan indeksnya kita mengacu kalau nama variabel ke sini. Yang pertama apa? 0. Kan yang pertama indeksnya 0 ini dimulainya. Berarti nanti tulisan indeks itu akan muncul diikuti 0. 0 itu karena indeksnya ini mengikuti for-nya. For-nya kan 0 to 4. Pertama kan 0 yang ditampilkan. Belum ada yang ditampilkan masalahnya. Nah, setelah 0 ada titik 2 yang ditampilkan. Kenapa ini diberikan double apostrof? Karena tanda titik 2 itu simbol, tanda baca. Di dalam program memiliki makna atau perintah sendiri. Tapi kalau kita berikan tanda double petik seperti ini dia berfungsi sebagai teks. Hanya ditampilkan saja, tidak memiliki fungsi program atau perintah. Ya, saya ulangi, berarti nanti tampilnya tulisan indeks 0.2 seperti itu. Nah, kemudian respon.write nuji dalam kurung indeks. Indeksnya mengikuti yang di sini. Nuji 0. Nuji 0 isinya berapa? 70. Nah, jadi tulisannya nanti indeks 0.2 70. Itu yang akan tampil. 70 itu dari ini tadi. Kemudian ketemu BR. Setelah menuliskan 70, berarti enter ke bawah. Next. Mengulang. Setelah angka 0 berarti ke angka 1 sekarang. Tercetak di browser indeks 1.2. Nah, indeks nuji satunya isinya 50. Berarti akan tercetak angka 50. Enter lagi, ketemu BR di sini. Next, ya, karena perulangan ini akan berlaku ketika kondisi bernilai benar. Ini kan kita masih berada di posisi 0 kemudian 1, ya. Berarti angka 2 setelah itu. Indeks 2.2. Nah, nuji 2 isinya apa? 60. Enter lagi. Indeks 3.2. Nuji 3 isinya 80. Enter lagi. Indeks 4.2. Nuji 4 isinya 90. Enter lagi. Nah, karena sudah habis, next, ya, ini sudah berhenti sampai di 4. Dia akan mengerjakan perintah di bawah next, yaitu tag penutup persen. Selesai programnya. Nah, kalau ditampilkan di dalam browser, tampilannya seperti ini. Jadi, ini dihasilkan tulisan indeks yang tampil paling depan itu muncul karena respon.write index ini. Anda perhatikan ada tanda double apostrof, itu berarti dia sifatnya teks. Tapi kalau yang ini di AP tanda dan itu variabel. Beda ya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 ini muncul karena perintah dan indeks ini. Di mana dan indeks ini mengacu pada fungsi perulangan yang di sini. Nah, karena dia itu 0 to 4, ya makanya hasilnya menjadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tanda simbol titik 2 muncul di sini itu akibat dari perintah ini. Tanda double apostrof titik 2. Ya. Nah, kemudian angka 70, 50, 60, 80, dan 90 ini muncul dari perintah nuji dalam kurung indeks. Ya, nuji dalam kurung indeks, di mana nujinya mengikuti dari for yang ada di sini. Nuji 0, ya kita mengacu ke sini, isinya 70. Nuji 1, kita mengacu ke sini, isinya 50, dan seterusnya, sehingga menghasilkan tampilan seperti ini. Ya, jadi ini adalah contoh dari penggunaan array, di mana yang ditampilkan itu kebetulan berbentuk angka. Seperti itu.
Nah, berikutnya kita lihat pada array itu ada ukuran yang dipergunakan, khususnya pada for, ya, penggunaan for di sini. Nah, di sini saya akan menampilkan fungsi U-bound. Jadi misalkan Anda bertemu dengan perintah seperti ini, for index sama dengan 0 to U-bound dalam kurung nuji minus 1, ya, maka ini fungsinya sama dengan penggunaan for index 0 to 4. Sebetulnya lebih simpel yang di bawah. Tapi kalau menggunakan perintah ini ketemu itu jangan kaget, ini sama fungsinya dengan perintah ini. Ya, itu untuk penggunaan ukuran array. Nah, berikutnya contoh pemakaian U-bound sendiri itu kalau kita lihat kurang lebihnya mirip ya dengan contoh yang di depan tadi, cuman bedanya di sini saja, di for-nya. Jadi kita menggunakan perintah for index sama dengan 0 to U-bound dalam kurung nuji minus 1. Kita nggak perlu menuliskan angka 4. Ya, pesan saya ketika Anda menggunakan U-bound ini sekali lagi harus teliti karena penulisan perintahnya agak lebih panjang. Biasanya kalau lebih panjang itu kadang kurang teliti, ada 1-2 simbol yang ketinggalan ya, berbeda dengan for index sama dengan 0 to 4 itu kan simpel sekali, begitu ya. Tapi ini adalah cara lain, jadi Anda jangan sampai nanti lupa kalau bertemu dengan ini tuh fungsinya sama saja. Nah, hasilnya pun ketika ditampilkan juga sama karena perbedaannya hanya pada penulisan perintah for saja. Penggunaan for 0 to 4 tadi. Seperti itu. Nah, kira-kira itu ya untuk tampilan yang ada di program untuk malam hari ini. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk melihat contohnya. Jadi di sini kita masuk ke browser dulu. Oke, ini adalah contoh dari penggunaan array ya. Nah, seperti ini. Ini kalau dijalankan dalam program dengan kita sudah mengaktifkan baby webnya ya, jangan lupa kemarin ketika mengaktifkan baby web itu kita setting dulu kondisinya harus posisi on port 80 settingannya ya. Kemudian ada 2 di situ, sekali lagi bagian atas itu mengacu pada subfolder tempat penyimpanan file ASP Anda. Kemudian yang kedua itu mengacu kepada file ASP-nya yang akan ditampilkan. Nah, ini contohnya ya untuk penggunaan array di mana data yang ditampilkan itu kebetulan tipenya adalah teks. Nah, ini nanti masuk dalam worksheet Anda. Ya, jadi ini masuk job sheet 5, nanti untuk pendamping latihannya tolong gunakan job sheet 5 di situ ya. Nah, di sini kita langsung masuk pada contohnya saja. Jadi bagian atas ini nanti akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing. Program menampilkan data dengan array. Kemudian di sini kita menggunakan dim my array dalam kurung 2,2. Jadi contoh yang di PPT tadi itu adalah array dalam bentuk tunggal karena menampilkan langsung angka. Kalau ini array multidimensi, jadi ada 2 ya, ada kolom dan ada baris. Nama variabel array-nya adalah myArray di sini. Dengan kolom itu 2, barisnya 2. Kebetulan dibikin sama ya. Kalau 2 berarti hitungannya kalau kita menggunakan indeks 0 berarti 0, 1, 2. Seperti itu untuk penghitungannya. Nah, kemudian di sini ada myArray kolom baris. Jadi yang depan ini menunjukkan kolom, yang belakang ini menunjukkan barisnya. Kemudian untuk definisinya sendiri, ya, untuk definisinya sendiri, jadi untuk myArray 0,0 diisi dengan personalia. Anda perhatikan sekali lagi, ketika kita menampilkan data yang tipenya teks, jangan lupa untuk memberikan tanda double petik. Karena teks ya,
Tapi kalau angka seperti contoh yang di PPT tadi ya langsung dituliskan apa adanya. 70, 50, 60 seperti itu. Jadi ada perbedaan ya, itu yang harus tetap Anda perhatikan mengingat tipe data yang akan ditampilkan itu bisa berbeda-beda. Tetapi perlu diingat di sini bahwa array itu selalu menampilkan satu tipe data pada satu tampilan ya. Nah, kebetulan yang kita bahas ini contohnya tipenya teks. 1,0 diisi dengan Eko, 2,0 diisi dengan ketua, 0,1 diisi EDP, 1,1 diisi dengan Ari, 2,1 diisi dengan programmer, 0,2 diisi dengan produksi, 1,2 diisi dengan Wawan, dan 2,2 diisi dengan Mandor. Nah, di sini kita perhatikan untuk penampilannya, jadi setelah kita deklarasikan variabel array-nya menggunakan perintah dim di sini, kemudian kita definisikan isinya, langkah berikutnya adalah menampilkan. Nah, untuk menampilkan ini menggunakan perintah tabel di sini ya. Jadi kita buat dulu untuk judul tabelnya, yaitu row, departemen, personel, dan posisi. Ini untuk tampilan judulnya ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk tampilan judulnya menggunakan perintah td, ini berarti bergeraknya ke kanan, tabel data, td lagi. Nah, kalau kita perhatikan ini nanti menjadi judul kolomnya. Ada row, ada departemen, ada personel, dan posisi. Mungkin ada pertanyaan, Bu, itu kok menuliskannya atas bawah? Apakah itu tampilannya tidak atas bawah? Tidak, karena kita nggak ketemu TR di sini. TR-nya kan cuma di bawah ini. Ya. Jadi kalau kita lihat row, departemen, terus TD lagi personil, ini nggak ketemu TR. Berarti ini masih satu baris nanti mencetaknya. Ya. Jadi boleh menuliskan program seperti ini. Atau seandainya Anda ingin menjadikan satu, tidak dua seperti ini juga boleh. Jadi nanti ini diteruskan saja, jangan ditutup di sini, diteruskan saja langsung TD personel sampai TD posisi. Dituliskan dalam satu respon.write ya. Tapi dituliskan dengan model satu-satu ke bawah seperti ini selama tidak ketemu TR ya tampilannya tetap satu baris seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat judul kolom, langkah berikutnya kita mulai menggunakan perintah for next ya untuk menampilkan isinya. Nah, di sini yang kita lihat dari contoh worksheet for i sama dengan 0 to U-bound menggunakan ukuran array yang tadi ya yang sempat kita bahas di PPT. Jadi di sini sebetulnya kalau Anda ingin menuliskan dengan model lain ya for i sama dengan 0 to 2 seperti itu. Itu juga sama. Nah, di sini menggunakan myArray, 2 respon.write dalam kurung TR. Nah, baru ketemu TR di sini. Berarti setelah tercetak tulisan posisi, dia akan berada di bawahnya row sekarang. Di kolom row ya. Kemudian ada tanda tagar. Ini tercetak nanti. Dan I-nya kita lihat di sini dimulai dari 0. Berarti di bawahnya row nanti tercetak tagar 0. Karena mulai dari 0 ya. Kemudian TD, myArray 0,0. 0,0 isinya apa? Kita lihat di sini. Ternyata personalia. Personalia nanti akan tercetak persis di bawahnya judul kolom departemen. Ya. TD lagi di sini 1,0. 1,0 tercetak Eko, berarti persis di bawahnya judul kolom personil. Kemudian 2,0 itu nanti akan tercetak isinya adalah ketua, itu persis tampil di bawahnya judul kolom posisi. Kemudian next berarti bergeser ke angka 1 sekarang ya, karena ada TR berarti ganti baris di sini ya, dari posisi ketua tadi terus ke paling kiri di bawah tagar 1 tadi muncul di bawah tagar 0 tadi muncul tagar 1. Karena sekarang kan bergerak ke angka 1 ya. 0,1 ketemunya EDP. 1,1 ketemunya Ari, 2,1 ketemunya programmer. Tercetak baris yang kedua. Next lagi, kita bergerak ke yang kedua sekarang. Nah,
Kemudian TR berarti berada di bawah ya, di bawahnya baris yang kedua. Tagar 2. My array 0,2 isinya produksi. 1,2 isinya wawan dan 2,2 isinya mandor. Next, karena sudah habis, tidak ada lagi yang akan dicetak, maka dia akan mengerjakan perintah di bawahnya next dan bertemu dengan perintah slash table. Tertutuplah tabel itu. Dan kalau ditampilkan, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat judul kolom row, departemen, personel, dan posisi tadi muncul akibat dari perintah yang ada di sini. Ya, ini bagian ini nih yang saya berikan tanda di sini ya. Saya lingkari seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya ada tagar 0, tagar 1, tagar 2, itu muncul efek dari perintah yang ada di sini. Ada tagar dan i, ya. Tagar i-nya mengikuti dari for-nya yang ada di sini. Berarti tagar 0, tagar 1, tagar 2 itu tercetak dari perintah respon rate yang di baris ini. Nah, berikutnya kalau kita lihat ada personelia, ada Eko, ketua, itu nyetaknya per satu baris seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat itu kan 0,0, 0,0 isinya apa? Personelia. 1,0 Eko, 2,0 ketua. Nah, nanti per baris itu akan dicetak dulu. Ganti baris berikutnya, EDP, ARI, programmer. Ganti lagi baris berikutnya, tagar 2, produksi, wawan, dan mandor. Nah, kira-kira tampilannya seperti itu. Semoga nanti untuk worksheetnya ini bisa dibuat latihan sendiri di rumah. Harapannya Anda tetap berlatih sendiri di rumah. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Bisa melalui Classroom, Siakat, ataupun WA Group. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.